Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara perihal tudingan Menteri Pencetak Utang yang disematkan oleh calon Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya. Dalam akun Instagram dan Facebook pribadinya, SMI Sri Mulyani mengunggah puisi yang berjudul "Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Uang". Puisi ini diunggah oleh Menteri Bendahara kita Sri Mulyani di akun Instagram dan Facebooknya pada hari Sabtu akhir pekan kemarin 2 Februari. Di dalam puisi ini Sri Mulyani menyebut prestasi yang sudah dicapainya selama menjabat Menteri Keuangan. Sri Mulyani juga menyebut ini adalah cara kementerian yang dipimpinnya membangun Indonesia. Sebelumnya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyematkan istilah baru kepada bendahara negara kita Sri Mulyani sebagai dalam tanda kutip Menteri Pencetak Utang. Istilah ini disematkan oleh Prabowo karena ia menganggap utang Indonesia yang terus menumpuk dan tidak ubahnya penyakit yang terus kronis. Sementara itu, dari data Kementerian Keuangan menyebutkan utang luar negeri Indonesia di November 2018 tercatat sebesar 372,9 miliar dolar Amerika Serikat. Naik dibandingkan Oktober 2018 sebesar 360,5 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk membahas terkait utang Indonesia, sudah hadir di studio kami Andri Asmoro, ekonom senior dari Bank Mandiri. Mas Asmo, terima kasih banyak atas waktunya. Ini tidak ada habisnya. Bahkan Ibu Sri Mulyani berkali-kali mengatakan, mengapa tiap ngomongin utang negara, orang langsung otaknya pada kram semua. Padahal biasa saja kalau kita berbicara mengenai negara yang berhutang. Dari kacamata Anda secara netral, rasio hutang kita seperti apa kalau kita berbicara mengenai level aman dari rasio utang? Betul. Jadi kalau kita juga sudah sering menyampaikan ya, jadi kalau dilihat dari rasio utang Indonesia misalnya target pemerintah debt to GDP ratio yang biasa digunakan ya, itu 2019 projectionnya di 30%, misalnya 2018 30,3%. Sebenarnya kalau dilihat dari rasio utang terhadap GDP, Indonesia masih jauh dari level membahayakan, sangat aman. Kalau kita lihat rasio utang per GDP yang digunakan misalnya itu adalah rata-rata di 60%, ya. gitu, sangat jauh. Jadi kalau menurut saya dilihat dari rasio apapun menurut saya Indonesia masih sangat aman gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu dari sisi rasionya. Belum nanti kita bicara misalnya dari pemanfaatan utang tersebut yang kita lihat dari kelompok pemanfaatannya sekarang sudah jauh lebih baik kalau kita lihat dari APBN 2018 dan projection di 2019 gitu. Terus kalau misalnya nih kalau kita lihat dari statistik utang luar negeri yang dikhawatirkan misalnya, ini juga dari sisi tenor misalnya debt untuk yang utang luar negeri kita yang di atas 1 tahun misalnya, itu rata-rata utang pemerintah 95,2% utang luar negerinya itu di atas 1 tahun. Yang di bawah 1 tahun itu hanya sekitar 4,8%. Jadi saya rasa dari sisi tenor pun masih sangat sehat. Jadi tidak kekhawatiran adanya mismatch misalnya one day misalnya rupiah bergejolak gitu, terus kemudian kita terbebani oleh beban utang yang sedemikian besar. Gitu. Ada headline mengatakan utang produktif, kemudian ada yang langsung menjulit dalam tanda kutip utang tetap saja utang. Betul. Apakah Anda percaya utang yang produktif dan dari kacamata Anda utang yang produktif itu sudahkah dimiliki Indonesia? Apakah utang kita miliki memang utang dalam konteks yang benar-benar produktif? Kita berpikir jangka sangat panjang, tidak hanya jangka pendek ini. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya mudah sekali dilihat dari bagaimana pemerintah mengalokasikan anggarannya ya. Di situ kan kelihatan alokasi mana yang memang secara sustainable, secara berkelanjutan memang diarahkan oleh pemerintah. Di sana kalau kita lihat dari tahun 2017-18 pemerintah kelihatan sekali ingin memperkuat Indonesia ya infrastruktur bukan dalam artian hard infrastructure aja tapi juga soft infrastructure bagi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu dengan mengarahkan kepada pembangunan di dalam infrastruktur. Kita bisa lihat 2014, 2015 bagaimana shifting antara alokasi untuk subsidi BBM terus kemudian dialokasikan pada infrastruktur yang bisa memperkuat pembangunan di medium dan long term. Dan kalau dilihat juga yang sekarang
pemerintah sudah mulai juga menyeimbangkan antara pengeluaran untuk membangun Indonesia jangka pendek, menengah, dan panjang gitu. Jadi kalau menurut saya utang itu adalah salah satu instrumen sebenarnya untuk menambah kemampuan pemerintah untuk mendorong pembangunan, mendorong pengeluaran tadi gitu. Ini yang Utang jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, ini selalu dijelaskan juga oleh pemerintah. Kalau kita berbicara jangka panjang, jangan terlalu banyak kekhawatiran untuk jangka pendek. Tetapi secara potential risk, apakah Anda juga memandang secara jangka pendek mungkin ada resiko-resiko yang berpotensi menyebabkan kita bisa cripple dalam tanda petik dari sisi alokasi anggaran dan sebagainya. Meskipun nanti untuk mengukur keberhasilannya memang jangka panjang. Betul. Tapi orang kan biasanya juga menilai saat ini kira-kira potensi apa yang bisa menyebabkan kita cripple. Sebagaimana selalu dikhawatirkan oleh banyak pihak, jangka pendek kita bisa cripple sambil menunggu nanti resultnya seperti apa kelamaan. Tapi ini pendeknya kita bisa cripple di sana. Iya, sebenarnya kalau misalnya setelah digunakan terus nanti kita lihat adanya peluang investasi yang masuk nanti juga ke dalam perekonomian Indonesia. Jadi sebenarnya hutang yang digunakan, yang disalurkan ke dalam spending nanti atau belanja pemerintah sebagai pembuka untuk peluang untuk investasi swasta yang masuk berikutnya. Nah, investasi yang swasta yang masuk berikutnya itu akan memberikan juga manfaat, kemudian memberikan penambahan dalam penerimaan, potensi penerimaan pajak misalnya. Dan itu yang akan nantinya bisa, kalau misalnya penerimaan pajak sudah tinggi, pemerintah sudah mulai bisa mengurangi misalnya kebutuhan akan utangnya sendiri. Nah, itu yang menurut saya yang akan ke depannya. Nah, kalau dilihat dari resiko, saya rasa sih sekarang dikaitkan juga dengan resiko kurs dan mismatch sebenarnya ya. Dan kalau tadi yang saya katakan, dua resiko tadi misalnya kurs dan mismatch tenor, saya nggak melihat hal itu saat ini gitu, Mas. Terkait dengan headline kurs, beban bunga hutang kita dalam kurs mata uang asing saat ini ada di posisi mana? Kalau kita lihat sih sebenarnya dilihat dari di dalam APBN itu kan ada yang namanya primary balance ya. Jadi penerimaan dikurangi pengeluaran non pembayaran bunga hutang, dan itu sekarang sudah turun. Jadi nilai defisitnya sudah turun. Artinya bahwa pemerintah udah bisa menekan tuh dengan menaikkan penerimaannya dan juga membalance untuk yang penerimaan pembayaran untuk bunga utangnya tadi. Dan menurut saya sih masih aman dan arahnya jelas dari pemerintah. Jadi sejak tahun 2018 kemarin terus kemudian 2019 kita sangat apresiasi upaya pemerintah juga untuk memperbaiki yang defisit neraca di dalam primary defisitnya tadi gitu. Kalau kita boleh gunakan analogi sebuah entitas bisnis dari sisi revenue, source of income, kemampuan kita untuk bisa paling tidak mengcover hutang-hutang yang sudah kita miliki itu seperti apa? Ya kalau dilihat dari rasionya tadi menurut saya sih sangat bisa ya pemerintah untuk membayar utangnya gitu ya. Misalnya yang tadi yang debt to GDP rasionya tadi, saya rasa bisa untuk membayar bunga utangnya dan tidak perlu ada kekhawatiran menurut saya. Dan kalau dilihat dari sektor-sektor yang disalurkan dan sangat produktif, itu akan mengenerate sendiri nanti penerimaan pajak di berikutnya, dan itu akan bisa digunakan untuk pembayaran utang. Undang-undang mensyaratkan paling tidak level yang paling alarming, ini yang maksimal alarming di 60-an%. Yes. Debt to equity rasio hutang kita terhadap PDB. Nah, kita sudah very close, 30% ini juga ditetapkan oleh pemerintah sebagai payung aman. What's next? Karena kita sudah dekat ke payungnya ini. Pemerintah sendiri menetapkan payungnya 30% kemudian. Dan ternyata tembus dekat sekali ke 30%. Iya. 30% itu sudah kalau dilihat dari beberapa data historical sebenarnya sudah relatif turun ya, sudah jauh lebih turun dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Kita pernah 40%, 50%, dan sekarang udah turun ke 30%. Jadi kalau dilihat secara rasio dan historical sebenarnya sudah terlihat langkah atau upaya untuk menurunkannya itu gitu. Jadi menurut saya sih ke depan memang dengan pola spending pemerintah yang lebih produktif dan GDP yang relatif lebih tinggi, kan nanti GDP-nya juga akan lebih tinggi lagi ya, PDB-nya akan lebih tinggi lagi, dan itu akan menurunkan rasio tersebut. Gitu. Ini menarik kata-kata Anda dari pola spending. Pola spending di mana yang menurut Anda sebenarnya pemerintah bisa lebih mengendalikan diri? Kalau kita sebenarnya sekarang ini infrastruktur sudah sangat baik, sama juga dengan tahun lalu kita sarankan memang lebih targeted, tapi itu juga sangat positif ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa bulan terakhir, misalnya udah pilih-pilih ya mana yang memang bisa menimbulkan dampak multiplier yang sangat baik ya.
Dan kalau dilihat sekarang ini, saya rasa udah dikendalikan adalah infrastruktur yang mendorong kenaikan impor ya bahan baku misalnya. Nah itu adalah salah satu yang positif. Kenapa? Karena untuk mengurangi tekanan pada current account deficit. Jadi ini satu isu yang lagi nih gitu ya. Bagaimana mengendalikan defisit di neraca transaksi berjalan. Nah itu yang belanja pemerintah untuk mendorong infrastruktur yang akhirnya berdampak peningkatan di CAD itu yang ditahan oleh pemerintah. 1 tahun yang tersisa masa pemerintahan Jokowi JK, apa yang menurut Anda paling tepat untuk diprioritaskan mengejar tadi gap dari current account kita yang selalu menjadi defisit, bahkan sekarang istilahnya sudah jadi CAD, ada defisit di sana Mas Asmo ya? Iya. Jadi kuncinya begini, kita juga pemerintah juga sudah memahami ini, jadi masalah konsistensi saja. Jadi kita tahu bahwa current account deficit adalah memang masalah competitiveness juga. Jadi peningkatan ekspor misalnya, jadi mementingkan misalnya mendorong ekspor, diversifikasi bukan hanya ekspor untuk yang terkait dengan komoditas saja, tapi juga mendorong bagaimana sektor manufaktur misalnya akan mendorong juga ekspor ke depannya. Dan pengendalian di impornya, kalau saya sih lebih suka sebenarnya mendorong industri yang juga bisa memprovide atau menyediakan bahan baku untuk ekspor tersebut. Ini adalah PR-PR yang kedepannya yang memang tetap harus dilakukan. Walaupun kita bicara 1 tahun, tapi kalau kita tidak lakukan, memang akhirnya akan kita memiliki tantangan yang seperti itu tersebut. Dan yang kedua, saya rasa sih tetap masalah produktivitas, ya masalah human capital, mendorong masalah pendidikan vokasi dan lain sebagainya itu tetap harus dilakukan karena dengan hal tersebut menurut saya ini yang akan bisa mendorong penerimaan masyarakat ya di level bawah ya menengah gitu, apalagi sekarang tantangannya adalah bagaimana mendorong penerimaan juga masyarakat menengah ke atas gitu, menengah ke bawah maksud saya. Kemarin tim CNBC juga sempat memaparkan mengenai tongkat estafet utang. Tidak bagus ya tongkat estafet, tapi utang. Kita kemarin coba evaluasi transisi dari pemerintahan sebelumnya hingga sekarang. Apa yang Anda lihat antara level-level aman, waspada, hingga bahaya? Kira-kira dengan posisi dan rasio utang kita terhadap PDB saat ini, pemerintahan berikutnya, dan mungkin 10 tahun dari sekarang, apa yang Anda bayangkan kalau kita bisa foreseeing atau proyeksi? Karena ini kemarin kan sempat di era Gus Dur, kemudian era Habibie kita masuk ke level yang sangat alarming. Kemudian presiden berikutnya diuntungkan dengan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Kontinuitas ini apa yang Anda lihat? Estafet utangnya, kita akan mengarah ke dengan keyakinan dan confidence pemerintah tadi 10 tahun dari sekarang kira-kira akan seperti apa? Saya rasa sih kita punya koridornya dalam undang-undang juga ya bahwa misalnya defisit anggaran dijaga jangan sampai 3%, ini anggaran APBN dan APBD ya. Dan juga misalnya untuk utang juga ada koridornya, misalnya nggak boleh misalnya 60% seperti itu. Dan kalau dilihat dengan pola bagaimana mengelola anggaran yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani, saya yakin sih Indonesia dalam berapa tahun ke depan juga akan tetap aman. Dan ini sebenarnya kita bicara seperti ini bukan baru setahun 2 tahun ini. Jadi kita udah bicara dan memang kondisinya ini sudah di dalam tata kelola yang relatif jauh lebih baik begitu. Jadi ke depannya saya rasa kalau misalnya ada kata-kata tongkat estafet utang, saya rasa ke depan juga kalau polanya juga seperti sekarang, saya rasa akan tetap berada di level aman. Gitu. Oke, Mas Asmo, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami. BKPM merilis total realisasi investasi Indonesia selama 2018 kemarin mencapai 721,3 triliun rupiah. Ini hanya meningkat 4,1% kalau kita bandingkan dengan 2017 lalu. Diskusi selengkapnya sesaat lagi.